أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli, wa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat, dan apabila waktu salat datang, maka salah satu dari kalian hendaknya mengumandangkan adzan, dan hendaknya yang paling tua di antara kalian mengimami salat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan sebagian dari ajaran Islam, yaitu ajaran salat. Dan ini merupakan salah satu pokok daripada ajaran Islam, karena ini menjadi penyangga agama kita, agama Islam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada hadis ini terdapat wasiat-wasiat penting dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah agar kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, terutama dalam ibadah salat. Dan begitu pula tentunya ibadah-ibadah yang lain. Nabi berpesan dalam hadis ini, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Dalam hal haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Pelajarilah dariku manasik haji dan umrah kalian. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini menjadi suatu landasan yang sangat penting, sangat pokok dalam kita melakukan ibadah, yaitu al-ittiba', mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama rahimahumullah mengatakan bahwa ittiba', mencontoh Nabi SAW dalam ibadah, merupakan salah satu dari syarat-syarat ibadah. Apabila suatu ibadah tidak mencontoh Nabi SAW, maka ibadah tidak akan diterima sekalipun ia melakukannya dengan penuh keikhlasan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan suatu amalan
yang tidak atas dasar perintah kami, tidak sesuai ajaran Rasulullah, contoh dari beliau, maka tertolak. Karenanya hibati fillah rahimakumullah, hendaknya kita betul-betul memperhatikan ibadah kita semua, salat, zakat, haji, zikir, dan semua macam ibadah. Ittiba harus menjadi landasan utama bagi ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam hadis ini pula Nabi SAW memberikan beberapa penjelasan hukum yang lain. Dan di antara ittiba' adalah tumakninah di dalam melakukan salat. Ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting diperhatikan bagi kaum muslimin. Terutama ketika kita melihat ternyata banyak sekali di antara kaum muslimin yang melakukan salat tanpa memperhatikan tumakninah di dalam salat mereka. Lihatlah bahayanya salat yang dilakukan tanpa tumakninah. Suatu saat Nabi SAW melihat seseorang yang masuk ke dalam masjid. Lalu dia melakukan salat. Setelah selesai salat, dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Ia pun mendahului dengan salam kepada beliau. Lalu beliau menjawab dan beliau mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu dan solatlah lagi, kamu belum melakukan solat. Lihatlah jamaah solat Jumat rahimakumullah, orang ini dianggap tidak melakukan solat atau belum melakukan solat, padahal secara gerakan-gerakan solat, bacaan-bacaan solat ia telah melakukannya dari mulai takbir sampai dengan salam. Tapi Nabi katakan, fa innaka lam tusalli, engkau belum melakukan solat. Kalau begitu solat yang dia lakukan tidak dianggap sama sekali. Maka dia pun kembali dan melakukannya untuk yang kedua kalinya. Dia pun datang kepada Rasulullah setelah itu, dan Nabi kembali mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu dan solatlah. Kamu belum melakukan solat, belum dianggap melakukan solat. Sampai 3 kali dia melakukan itu, baru kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, la uhsin ghairaha fa'allimni. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa salat yang lebih bagus daripada itu, maka ajarilah saya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada orang tersebut dari mulai takbir, lalu di antara yang dikatakan Rasulullah SAW kepadanya, irka' hatta tatma'inna raki'an. Ruku'lah kamu sampai kamu tumakninah dalam melakukan ruku'. Tsumma rfa' ra'saka hatta tastawiya qa'iman. Kemudian angkatlah kepalamu sampai kamu berdiri dengan tegak. Kemudian kata Nabi SAW, tsumma isjud hatta tatma'inna sajida. Lalu sujudlah kamu sampai kamu tumakninah dalam melakukan sujud. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah kamu sampai kamu tumakninah dalam melakukan duduk. Dan begitu seterusnya. Lalu Nabi katakan, if'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukan hal itu dalam salatmu seluruhnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karenanya para ulama kita rahimahumullah menganggap dan menilai bahwa tumakninah adalah rukun dari rukun-rukun salat. Sehingga ketika orang tidak melakukan rukun ini, yakni tumakninah, maka salatnya batal dan tidak sah, sebagaimana hadis yang lalu. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan tumakninah dalam seluruh gerakan seperti yang tadi disebutkan. Tumakninah bukan hanya dalam ruku', tapi juga dalam sujud, dalam
duduk di antara dua sujud, ketika berdiri dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis yang lain juga menunjukkan bagaimana mengerikannya ketika seseorang salat tanpa tumakninah. Suatu saat Nabi SAW juga melihat seseorang yang salat dan tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Begitu cepat ia melakukan rukuk dan begitu cepat pula melakukan sujudnya. Maka kata Nabi SAW, "Lau mata hadha ala halihi hadhihi, mata ala ghairi millati Muhammadin." Seandainya orang ini mati dalam keadaannya yang seperti ini, solatnya terus seperti itu, mata ala ghairi millati Muhammad, maka dia mati tidak di atas agama Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Begitu mengerikan jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana nasib seseorang yang menyangka bahwa saat ini dan selama hidupnya dia telah benar dalam melakukan solatnya. Mungkin dia rajin dalam arti tidak meninggalkan solat, hanya saja solatnya tidak dilakukan dengan tumakninah. Nabi katakan seandainya ia terus seperti itu, maka ia akan mati tidak di atas agama Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanquru salatahu kama yanquru al-ghurab." Ad-dam, ia dalam solatnya ibarat burung gagak yang mematuk-matuk dalam memakan darah. Yani tidak tumakninah dalam rukuknya dan sujudnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka lakukanlah tumakninah ayuhal muslimun rahimakumullah. Berdirilah dengan sempurna, rukuklah dengan sempurna, dan bacalah walaupun dengan bacaan yang terpendek. Baru ketika itu mengangkat dari rukuknya. Ini adalah batas tumakninah yang paling pendek. Berdirilah dengan tegak saat i'tidal. Lalu bacalah walaupun bacaan yang terpendek dari bacaan yang dari Nabi SAW. Itu adalah tumakninah yang terpendek. Kemudian sujudlah dan sempurnakanlah dalam sujud. Letakkan di lantai anggota-anggota sujud kita, kedua telapak tangan kita, dahi dan hidung kita, telapak kaki kita, kemudian lutut kita. Sempurnakan sujud itu. Lalu bacalah walaupun dengan bacaan yang terpendek. Baru ketika itu angkatlah dari sujud tersebut. Itu adalah tumakninah yang terpendek. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan lakukanlah yang semacam itu dalam seluruh salat kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam hadis ini pula Nabi SAW mengajarkan untuk menjaga waktu-waktu salat. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila waktu salat datang, hendaknya seseorang dari kalian mengumandangkan adzan. Salat merupakan ibadah yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat merupakan kewajiban terhadap kaum mukminin yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Seorang muslim beriman dengannya dan ia mesti berusaha mengamalkannya. Jangan melakukan salat semau dia tanpa memperhatikan waktu-waktunya atau tanpa mempelajari terlebih dahulu waktu-waktu salat. Nabi SAW telah diajari langsung oleh malaikat Jibril waktu-waktu salat ini. Nabi SAW diajak salat bersama dengan malaikat Jibril. Lalu diajari kapan bermula dan kapan berakhir. Di saat itu diterangkan bahwa waktu salat zuhur dimulai dengan tergelincirnya matahari dari tengah-tengah dan sampai bayangan tiap sesuatu seperti ukurannya.
Dan ketika itu pula masuk waktu asar. Dan berjalan waktu asar ini sampai bayangan tiap sesuatu 2 kali lipatnya. Atau ketika sinar matahari mulai menguning. Dan perhatikan, ternyata bukan waktu asar itu berakhir ketika masuk waktu maghrib. Berakhirnya salat asar dengan waktu tersebut yang disebutkan dalam hadis menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan di luar waktu itu, ia telah melakukannya di luar waktu asar. Bagaimana kita dengan ayat tersebut tadi? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Apakah kita mau melakukan salat asar di luar waktu? Waktu asar bisa berlanjut sampai maghrib hanya untuk mereka yang dalam keadaan darurat, seperti wanita yang haid yang baru suci beberapa saat sebelum maghrib. Dan waktu maghrib bermula dengan tenggelamnya matahari sampai sebelum hilangnya warna kemerah-merahan di langit. Dan ketika itu masuk waktu Isya, dan waktu Isya seperti kata Rasulullah, ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Hitunglah waktu malam sejak masuk waktu maghrib dan sampai terbitnya fajar atau waktu subuh. Bagilah malam itu menjadi 2, maka itulah pertengahan malam. Ya, bisa jadi itu jam 11:04 atau setengah 12, tergantung pada panjangnya waktu malam. Nah, ternyata waktu sholat Isya bukan berlanjut sampai subuh. Maka perhatikanlah wahai kaum muslimin, dan terutama juga kaum ibu yang mungkin mereka menggampangkan waktu Isya karena mereka tidak berkewajiban sholat berjamaah di masjid. Waktu Isya berhenti pada nisful lail, pertengahan malam, dan tidaklah berlanjut sampai waktu subuh kecuali bagi orang yang dalam keadaan darurat, seperti orang yang baru suci dari haidnya. Kemudian waktu subuh bermula dengan terbitnya fajar dan berakhir dengan terbitnya matahari. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, perhatikanlah waktu-waktu salat. Jangan sampai seseorang melakukan salat di luar waktu, karena ketika seseorang menyengaja salat di luar waktu, mengundur waktunya, maka tidak ada lagi kesempatan baginya untuk mengqadha'nya menurut pendapat yang lebih kuat, dan dia telah berdosa dengan dosa yang sangat besar. Tidak ada jalan kecuali taubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, memperbaiki dan memperbanyak amal saleh, dan tidak mengulangi kembali perbuatannya dalam mengakhirkan waktu salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan dalam hadis tersebut pada khutbah yang pertama hukum-hukum terkait dengan salat, baik terkait dengan waktu atau tata cara salat. Dan di sini pun Nabi SAW
menerangkan bahwa di sana ada kewajiban adzan. Karena Nabi SAW mengatakan falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya seseorang dari kalian melakukan adzan. Adzan merupakan syiar Islam. Maka adzan adalah wajib. Dan kewajiban ini adalah kewajiban fardu kifayah. Bila suatu kaum meninggalkan adzan, maka mereka berdosa. Bila salah satu dari mereka dalam jumlah yang cukup satu atau beberapa melakukannya, maka kewajiban ini pun telah gugur. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam hadis ini pun disebutkan hukum terkait dengan imamah, mengimami. Wal ya'ummakum akbarukum, hendaknya yang tertua dari kalian mengimami kalian. Disebutkan oleh ulama bahwa pertimbangan umur adalah tahap terakhir dari pertimbangan-pertimbangan yang lain. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis yang lain, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitabullah. Fa in kanu fil qira'ati sawa, kalau mereka dalam bacaan sama, fa'lamuhum bis sunnah, maka orang yang paling mengetahui sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa, fa aqdamuhum hijratan aw islama, kalau mereka dalam pengetahuan terhadap sunnah sama, maka mereka yang lebih dahulu hijrah atau berislam. Kalau ini semuanya sama, maka barulah pertimbangan umur, maka yang paling berumur atau paling tua. Inilah sunnah Nabi SAW sebagaimana diterangkan oleh para ulama rahimakumullah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini, ingatlah bahwa salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Maka perhatikan salat kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Salat merupakan yang pertama dihisab pada amal seorang hamba di hari kiamat kelak. Apabila salat itu baik, maka seluruh amalnya akan baik. Dan apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya akan buruk. Dalam lafaz yang lain, fa in saluhat aflaha wa anjah, wa in fasadat khaba wa khasir. Kalau solatnya baik, maka dia akan beruntung, dia akan selamat dan sukses. Dan apabila solatnya buruk, maka dia akan merugi. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, hendaknya solat ini selalu menjadi perhatian kita dalam segala sisinya, tata caranya, waktunya, niatnya dan kehusyuannya. Dengan kita memperhatikan semuanya, maka kita harapkan kita akan mendapat kebaikan di dunia dan akhirat kita. Karena solat juga menjadi ukuran bagi amal-amal yang lain. Kata ulama, kalau orang yang sudah tidak lagi memperhatikan solat, maka terhadap yang lain lebih tidak memperhatikan. Man dhayya'a as-salah fahuwa li ghairiha adya'. Siapa yang menyia-nyiakan salat, maka terhadap selainnya lebih menyia-nyiakan lagi. Karenanya pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka as-salah. Tidak ada bagian dalam Islam ini bagi orang yang meninggalkan salat. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qaul fayattabi' ahsanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. غرباء 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 غرباء. الحمد لله رب العالمين.